David menghela nafas kasar. Memang benar dia menjadi tidak waras gara-gara memikirkan masalahnya itu. Masalah di mana dia harus berpuasa selama 3 bulan ke depan untuk menghindari sang istri. Tahu saja bagaimana David kalau berdekatan dengan Stella. Pasti langsung menegang hanya dengan sentuhan dari istrinya itu. Alhasil, David harus menjaga jarak dengan Stella. Kalau tidak mau dia main sendiri. Aku tidak mau kalau baby Tui nantinya mirip mereka, bukan mirip aku sayang. Jawab David. Stella menepuk jidatnya kalau mendengar ucapan dari suaminya itu. Tiba-tiba dari arah pintu datang Daddy Stephen dan Mommy Alia. Sayangku, Stella, kenapa bisa jadi seperti ini sayang? Apa kamu terlalu banyak gerak atau terlalu lelah? Apa kamu tinggal di mansion saja agar ada yang menjagamu setiap hari, setiap saat? Mommy Alia memberondong pertanyaan kepada putrinya itu. Danis melihat dua orang yang orang pesohor di kota itu. Dia baru tahu kalau Stella ternyata adalah putri dari Stephen Austin. Sedangkan Lola hanya menunduk ketika melihat orang tua majikannya datang. Lola yang diberi tanggung jawab untuk menjaga Stella merasa tidak enak karena tidak bisa menjaga nonanya dengan baik. Mom, Stella udah tidak apa-apa. Tadi sempat mengalami pendarahan, tapi karena kondisi Stella yang kuat, akhirnya calon baby twin selamat, ucap Stella. Alia duduk di sisi ranjang dan membelai rambut Stella. Sedangkan Stephen langsung duduk di sofa yang berada di ruang itu. Sayang, Mami begitu khawatir. Calon cucu kedua Mami harus sehat-sehat saja. Sebenarnya kenapa sayang? Kok bisa sampai seperti ini? Tanya Mami Alia khawatir. Stella melirik ke arah David yang sedang menatapnya dan menggelengkan kepala sebagai kode untuk Stella agar tidak memberitahukan alasannya. Mom, Stella hanya kelelahan aja, jawab Stella. Mulai sekarang, kamu harus lebih menjaga kondisi kandunganmu baik-baik. Aku kira karena David kamu jadi seperti ini. Ingatlah untuk jangan sering berhubungan, karena pada waktu trimester pertama memang sangat rawan sekali, jawab Mami Alia sambil melirik ke arah David. Iya, Stella juga tahu kok, Mom, ucap Stella. Iya, betul, yang dikatakan Mamimu sayang, ucap sang Dedi yang berjalan ke arah putrinya. Jadi Stephen mencium kepala putrinya itu dan dibalas anggukan dari Stella. Terima kasih, Dad dan Mom. Stella berjanji akan menjaga diri dan akan sangat berhati-hati. Ucap Stella membuat kedua orang tuanya saling memandang dan tersenyum. Kemudian Alia memeluk putrinya itu disusul dengan Stephen yang juga ikut memeluknya. Danis dan Lola juga ikut tersenyum melihat pemandangan itu. Sungguh tidak pernah menyangka bahwa keluarga Austin bisa seharmonis itu. Memang benar berita yang selama ini beredar di masyarakat yang mengatakan bahwa keluarga Austin adalah salah satu keluarga paling fenomenal karena terkenal keharmonisannya. Marco sedang mendatangi meja kerja Dania. Pria itu udah begitu merindukan calon istrinya itu. Ya, setelah tadi pagi Marco berhasil mengungkap siapa orang yang ingin membuat hubungannya dan Dania tetek dan hampir saja dia dipecat menjadi calon suami. Sore ini pria itu sudah tidak tahan untuk tidak melihat wajah cantik Dania. Dania mendongak menatap siapa yang sedang berdiri di hadapannya saat ini. Asisten Marco, ada perlu apa Anda kemari? Tanya Dania dengan formal. Marco tidak menjawab melainkan mendekatkan wajahnya dan menarik dagu Dania kemudian mencium bibir wanita itu sekilas. Dania terkejut kemudian memundurkan wajahnya. Marco, ini di kantor. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan di perusahaan ini, ucap Dania dengan berbisik. Marco tersenyum. Tapi yang membuat aturan itu adalah aku. Jadi tidak masalah kalau aku melanggarnya, jawab Marco menarik turunkan alisnya. Dania memutar bola matanya malas. Lagian si bos saat ini tidak ada di kantor. Tadi siang dia menelponku mengatakan bahwa Nona Stella masuk rumah sakit, ucap Marco kemudian. Dania sedikit terkejut mendengar berita dari Marco. Apa yang terjadi dengan Stella? Kenapa dia sampai masuk rumah sakit? Tanya Dania. Bos mengatakan bahwa istrinya itu mengalami pendarahan, tapi saat ini kondisinya telah stabil karena Nona Stella bisa menjaga kandungannya yang hampir mengalami keguguran itu, jawab Marco. Bagaimana kalau setelah pulang dari kantor kita datang menjenguk Stella? Ucap Dania.
Tadi aku juga ingin mengatakan hal itu padamu, tapi saat ini aku sedang ingin mencium sayang. Ujar Marco membuat Dania tersipu. Kemudian pria itu menarik tangan Dania lembut, menyuruhnya untuk berdiri. Tanpa apa-apa, Marco langsung menarik tangkuk Dania dan memangkuk bibir seksi wanita itu. Untung saja di tempat itu memang sepi, tidak ada karyawan yang lalu lalang. Dania mengelungkan tangannya ke leher sang kekasih dan membalas ciuman Marco yang begitu memabukkan itu. Sayang, kenapa aku selalu tidak tahan bila berada di dekatmu? Ayo ke ruanganku sekarang, ucap Marco. Kemudian dia mengajak Dania ke ruangannya yang berada di sebelah ruangan CEO. Dan sore itu terjadi adegan panas di ruangan asisten Marco. Dengan suara desahan dari bibir Dania yang terdengar begitu seksi di telinga Marco. Malam harinya Marco mengajak kekasih Dania untuk menjenguk Stella. Mereka berdua memadu kasih sore tadi di kantor mereka memang baru memutuskan untuk pulang setelah petang. Pada saat memasuki rumah sakit, Dania melihat seorang wanita yang sangat familiar. Ya, dia adalah Rihanna. Sayang, bukankah itu Rihanna? Kenapa dia masuk ke dalam ruangan operasi? Tanya Dania. Entahlah sayang, tidak perlu dihiraukan, jawab Marco. Dania masih menatap ke arah Rihanna sampai wanita itu menghilang di balik pintu ruangan operasi. Marco dan Dania melangkah masuk ke arah ruangan VIP di mana Stella sedang dirawat. Setelah tadi Dania dikagetkan dengan adanya Rihanna di rumah sakit itu. Pikirannya sampai saat ini masih memikirkan tentang Rihanna. Sayang, tunggu sebentar ya, aku akan segera kembali, ucap Dania tiba-tiba. Marco mengerutkan dahinya kala mendengar Dania meminta izin padanya. Kamu mau kemana sayang? Tanya Marco. Aku akan pergi mengambil sesuatu, sebaiknya kamu pergi dulu ke kamar Stella, jawab Dania. Marco tidak menjawab. Dia hanya mengangguk dan kemudian pergi meninggalkan Dania ke kamar istri dari bosnya itu. Sedangkan Dania yang sedari tadi merasa ada yang janggal saat melihat Rihanna masuk ke dalam ruang operasi, langsung saja dia berlari ke arah sana. Entah kenapa tiba-tiba Dania mempunyai pikiran yang negatif. Tapi apa iya di rumah sakit ini diperbolehkan aborsi? Itulah yang ada di benak Dania saat ini. Wanita itu mendekat ke arah ruang operasi yang dimasuki oleh Rihanna. Tiba-tiba ada seorang perawat yang mendatanginya. Maaf Nona, dilarang mendekati ruang operasi ini. Lihat lampunya masih menyala, itu berarti bahwa di dalam masih ada operasi yang berlangsung, ujar perawat tersebut. Maaf suster, pasien yang di dalam sedang melakukan operasi apa ya? Soalnya saya mengenalnya, tanya Dania. Maaf Nona, saya tidak tahu, permisi, ujar perawat itu kemudian pergi dari hadapan Dania. Dania hanya menghela napas panjang. Kemudian dia pergi dari depan pintu ruang operasi itu. Mudah-mudahan saja Rihanna tidak melakukan hal yang nekat untuk menggugurkan kandungannya. Sementara Marco masuk ke ruang rawat Stella dan disambut dengan tatapan lemah dari David. Saat ini Stella baru saja tidur beristirahat. Ada apa bos? Bagaimana keadaan Nona Stella? Tanya Marco menatap bosnya itu. Stella tadi hampir mengalami pendarahan, tapi untung aja kandungannya masih kuat. Aku begitu khawatir dengan kondisi baby twin. Mereka adalah anak-anak yang udah aku tunggu selama ini, Marco. Maka dari itu, aku harus puasa selama 3 bulan ke depan untuk tidak menengok mereka, jawab David. Marco berusaha menutup mulutnya untuk tidak tertawa ketika mendengar jawaban dari bosnya itu. Jangan meledekku, aku tahu kamu berusaha menatawa, ucap David melirik ke arah Marco. Marco berdehem. Sebentar, dia udah merinding ketika melihat lirikan maut dari David. Bisa berdampak ke pekerjaan kantor dan akan bercabang ke masalah pribadinya nanti kalau sampai David tersinggung.
Maaf, aku baru sampai. Tadi aku ke toilet dulu, ucap Dania yang baru aja masuk itu. Dari mana saja sayang? Tanya Marco menghampiri Dania yang berdiri di depan pintu. Stop, seru David. Sontak langsung menghentikan langkah Marco dan membuat Dania mendongak menatap atasan sekaligus kakak dirinya itu. Ada apa bos? Karena sampai 3 bulan ke depan aku tidak bisa menyentuh istriku, maka kalian juga dilarang berdekatan kalau ada aku. Jawab David datar. Marco dan Dania hanya melongo mendengar ucapan atasan mereka itu. Tapi belum selesai Marco berucap, Dania udah melotot tajam ke arahnya. Akhirnya, Marco hanya bisa menelan salivannya sendiri. Niat ingin menjenguk keadaan Stella, malah mendapatkan sebuah peringatan dari David. Stella sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah lebih baik. David memutuskan untuk membawa Stella pulang ke mansion orang tuanya dulu, karena di sana tentu banyak orang yang sewaktu-waktu bisa menjaga Stella saat David sedang berada di kantor. Kalau David membawa Stella ke rumah Bapak Arnold, bisa dipastikan nanti Danis akan sangat senang. David tidak mau hal itu terjadi. Saat ini Stella sedang duduk di taman ditemani oleh Mommy Alea. Mom, ceritakan bagaimana dulu Mommy mengandung aku dan Alvin. Apakah begitu menyiksa dengan morning sickness juga? Tanya Stella menatap ke depan ke arah kolam ikan buatan. Mommy tersenyum menghirup napas dalam-dalam, lalu menghembuskan perlahan. Mommy ingat waktu dulu sedang mengandung Alvin, Mom begitu antusias dan sangat senang sayang. Karena Mommy ternyata bisa mengandung. Dulu Mom sempat berpikir akan sangat sulit untuk memiliki anak, tapi ternyata Dedimu sangat pintar dan ahli. Jadi Mommy setelah menikah bisa langsung mengandung Alvin. Tapi pada waktu Mommy mengandungmu, yang mengalami morning sickness adalah Dedi. Mommy sampai kasihan melihat Dedi yang begitu tersiksa waktu itu. Jawab Mom Alea tersenyum mengingat pada masa itu. Jadi, Dad juga sama seperti David saat Mom mengandungku? Tanya Stella menatap maminya. Iya sayang, tapi pagi setelah bangun tidur Dedi pasti merasa mual dan akhirnya muntah. Bahkan sering pada waktu ada rapat penting di perusahaan, Dedi selalu menunda, bahkan tidak bisa mengikuti karena udah lemas. Jawab Mami Alea tergagah. Aku jadi ingin melihat bagaimana seorang Tuan Stephen Austin bisa tersiksa seperti itu. Ucap Stella ikut tergagah. Yang lebih parahnya, yaitu Dad selalu minta apapun di tengah malam, tapi harus Paman Reno yang membuatnya. Mami sampai kasihan melihat Paman Reno yang seperti itu. Tapi dia tidak pernah membantah atau mengeluh dan langsung mengabulkan permintaan Daddy. Mudah-mudahan Paman Reno dan Tante Rosa bisa langsung langgeng selamanya, dan juga Princess bisa menjadi penerus mereka. Ucap Mami. Ya Mom, aku juga berharap seperti itu. Tapi yang aku tahu sekarang Tante Rosa masih di Meksiko terus dan tidak mau menetap di USA saja. Kan kasihan Paman Reno. Ucap Stella. Tante Rosa di sana harus bertanggung jawab atas perusahaan papanya sayang. Tapi Paman Reno juga masih betah mengabdi pada dedimu. Maka dari itu, mereka tidak bisa bersama saat ini. Tapi Tante Rosa sering berkunjung ke sini bersama Princess. Jawab sang Mami. Stella tersenyum. Dia memang begitu salut terhadap Paman Reno yang udah mengabdi kepada dedinya berpuluh-puluh tahun itu. Sedangkan di perusahaan Alvarez Group, aku harus bagaimana sayang? Bos tidak memperbolehkan kita berdua berdekatan. Padahal aku ingin segera menikah denganmu dalam waktu dekat ini. Ucap Marco. Saat ini Dania berada di ruang kerja Marco, sang kekasih. Sebenarnya dia juga tidak terima dengan peraturan David itu. Kamu tenang aja, kita bisa menikah diam-diam tanpa memberitahu semua orang kan sayang? Tidak sayangku, aku ingin pernikahan kita digelar mewah dan megah, melebihi pesta pernikahan para selebriti Hollywood. Jawab Marco. Dania tersenyum, kemudian dia bangkit berdiri dan menghampiri Marco yang sedang duduk di kursi kebesarannya. Dania terpaki ketika Marco malah menariknya dan membuat Dania terduduk di atas pangkuan Marco. Sayang, aku begitu mencintaimu, makanya aku ingin segera menikahimu ke dalam
mengikatmu ke dalam tali pernikahan, ucap Marco, memeluk pinggang Dania erat, merapatkan tubuh mereka lebih dekat lagi. Dania mengalungkan tangannya ke leher sang kekasih dan tersenyum senang. Dia begitu bahagia bisa mengenal Marco. Yang pasti, Dania harus mengucapkan terima kasih kepada David. Kalau bukan karena dia, Dania tidak akan bisa sedekat ini dengan Marco, bahkan mungkin tidak akan mengenal. Dania masih akan terpuruk dengan masa lalu yang membelenggu perasaannya terhadap Danis. Aku mencintaimu sayang, ucap Dania. Aku juga sangat mencintaimu, jawab Marco langsung mencium bibir seksi kekasihnya itu.